Ini kan banyak sekali calon kepala daerah yang menghadap ke Bapak. Artinya kan pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup besar dalam ini Pak, mempengaruhi pemilih mungkin dalam presiden. Ini kan jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari yang lalu ada yang dari Sumatera Barat, kemudian ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua berapa, 3 calon juga, dan dari Kalimantan Barat. Ya kesini semuanya saya terima, saya terbuka kok, terbuka. Ada poin khusus nggak sih Pak ditekankan setiap calon ini, ada poin khusus yang dicicil? Ya, saya kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan itu misalnya pertaniannya, perkebunan kopinya misalnya, atau di daerah yang lain ada infrastrukturnya yang perlu diperhatikan. Seperti tadi pagi juga dari Pati, saya titip urusan perikanan karena dan garam itu juga perlu diberikan dukungan. Ya, apa? Saya hanya titip hal-hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Kalau yang di Klaten ini tadi gimana Pak, yang dititipin apa? Kalau yang dari Klaten ini? Ya, urusan pertanian utamanya beras ya. Apapun Klaten kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional untuk kabupaten ya. Banyak pengamat yang mengatakan Pak Jokowi pengaruhnya cukup besar di elektabilitas calon-calon kepala daerah. Udahlah, orang sudah pensiun, sudah pernah tugas. Kemarin kan di survei Litbang Kumham juga menyebutkan seperti itu Pak, bahwa Pak Jokowi masih menjadi indikator utama. Ya, tujuan pemilih juga. Ditanyakan saja ke yang survei. Kalau saya ya sudah nggak menjabat, sudah pernah tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya? Kalau kemarin yang survei Medan Pak mengikuti Pak Mas Bobi tinggi sekali. Ya tanyakan ke calonnya. Kalau pendapat Kalau gitu, ya nggak tahu kan jauh ya dari. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Ini satu lagi Pak. Stabilitas dan transformasi nasional. Saya kira ini sangat tepat. Hadir juga Panglima TNI. Minta maaf karena pakaian preman kelihatan kayak bankir. Kapolri hadir nggak Kapolri? Oh Kapolri. Waduh. Kalau ada Panglima TNI Kapolri saya merasa aman. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa. Ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi. Karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI
kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini, artinya semangat cinta tanah air. Karena kalau ada kesadaran sinergi dan ada pemahaman bahwa stabilitas yang akan memungkinkan transformasi suatu bangsa, berarti kita berada dalam kondisi yang kuat. Karena apa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi. Ya, hari ini kita lihat baru saja video itu bahwa ada banyak orang, nggak tahu ini dari organisasi apa, yang jelas ini yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Di tanah air ini yang tidak suka Jokowi dan sering pakai surban itu adalah Abah Amin Rais. Itu datang ke Solo, bagaimana di tagline itu atau di berbagai tulisan itu, usir Jokowi, adili Jokowi, dan sebagainya itu. Saya juga tidak habis pikir ya, apa yang ada di otak-otak mereka yang demo itu. Kita ketahui bersama sejauh ini 10 tahun Jokowi menjabat, banyak sekali fitnaan, banyak sekali hujatan. Bahkan bukan hanya Pak Jokowinya saja yang dihujat, yang difitnah, dan bahkan menjadi bahan olok-olokan. Akan tetapi beserta keluarga-keluarganya, terkadang netizen ini sempat menyerang juga, seperti Ibu Iriana. Mas Kaisang juga pernah dihujat atau dijadikan bahan olok-olokan lah. Mas Kaisang, istrinya Mas Kaisang, Mas Gibran, Mas Wapres itu terkadang apa ya namanya, sudah rahasia umum keluarganya Pak Jokowi ini difitnah, dihujat dan sebagainya. Saya bayangin bagaimana ketika hal itu menimpa keluarganya kalian yang sering menghujat keluarganya Pak Jokowi. Saya tidak pernah mengetahui Pak Jokowi ini pernah membalas satu ucapan saja. Gak pernah. Pak Jokowi dengan santainya tetap bekerja, fokus menjadi seorang presiden waktu itu. Meskipun fitnaannya itu sangat luar biasa sekali, yang sampai hari ini di Jawa Tengah yang kalah itu adalah PDIP, Bapak Andika. Yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Saya heran. Ya nggak tahu kalau netizen ya. Saya pribadi heran. Terus kemudian di Jakarta, itu dari partainya Pak Prabowo, menjadi koalisi adalah Kim Plus. Pak Jokowi sebagai seorang manusia biasa yang sudah tidak menjabat sebagai presiden, punya hak dong menyuarakan suaranya kemana. Oke lah, waktu itu Pak Jokowi memutuskan untuk mendukung Bapak Ridwan Kamil menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Dikarenakan kan ada alasannya Pak Jokowi memilih Pak RK yang didukung adalah track recordnya jelas dan sebagainya itu. Kemenangan Pramono Anung di Jakarta, terus kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta, juga itu menjadi kesalahan Pak Jokowi. Heran. Di mana-mana PDIP itu kalah, yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Kembali atau flashback kepada beberapa bulan yang lalu ketika pada acara pertemuan di Partai Gerindra. Pada waktu itu Pak Jokowi ini adalah detik-detik akhir sebelum beliau purna tugas sebagai seorang presiden. Prabowo Subianto, presiden terpilih waktu itu, mengatakan jangan sampai
Jangan sampai ganggu Pak Jokowi. Karena yang akan merasakan sakitnya adalah seluruh kader Partai Gerindra. Artinya apa? Pak Prabowo sampai hari ini tahu persis kepada sifat asli Pak Jokowi yang akan melanjutkan visi dan misinya seorang presiden. Kemajuan Republik Indonesia ada di tangan Bapak Prabowo Subianto hari ini. Orang yang paling terdepan hari ini yang akan membela Bapak Joko Widodo adalah Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai kalian menganggap bahwa Prabowo Subianto ini adalah diam saja. Nah, di isi demo ini itu adalah kejadian di Solo, akan tetapi di rumah Pak Jokowi itu sendiri banyak sekali orang yang mengunjungi ke sana, baik itu dari tingkat aparatur negara, masyarakat, ataupun siapalah yang datang saling bergantian ke rumahnya Pak Jokowi. Di luar, di alun-alun, di Solo itu terjadi demo. Logikanya, kalau orang itu memang keliru, salah, laporkan. Logikanya, kalau orang itu tidak baik, nggak sampai dihargai sebanyak orang ini, kan begitu. Nggak mungkin Pak Jokowi juga didatangi oleh seluruh yang mencalonkan di pilkada kemarin. Kalau misal Pak Jokowi itu tidak baik, akan tetapi itu kan kebalikan dari itu. Semua berbondong-bondong untuk izin pamit kepada Pak Jokowi, mau meminta arahan kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Jokowi itu adalah memang manusia baik, sifatnya baik. Kalau orang itu tidak baik, nggak mungkin dipertahankan, pasti dilempar. Nggak mungkin orang ini banyak sekali orang yang mengunjungi, kan begitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.